wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Yani dan Bu Zulfa yang telah hadir dan rekan-rekan sekalian pada acara diskusi hari ini. Saya Reina Muslim, selaku moderator, akan mengatur jalannya diskusi hari ini. Topik penting yang akan kami bahas kali ini dengan topik yang sangat menarik, yaitu pemimpin yang diimpikan. Tema ini sangat relevan di tengah situasi yang penuh tantangan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Kita semua tentu memiliki gambaran tentang seperti apa pemimpin yang ideal. Apakah sosok yang tegas dalam mengambil keputusan, memiliki visi yang jauh ke depan, atau yang mampu mendengarkan dan melibatkan semua pihak dalam setiap keputusan. Pemimpin yang diimpikan harus bisa menghadapi perubahan dengan fleksibilitas, namun tetap memegang teguh nilai-nilai integritas dan keadilan. Hari ini kita akan mencoba menggali lebih dalam mengenai karakteristik pemimpin yang diimpikan dari berbagai sudut pandang. Kita juga akan mendiskusikan bagaimana seorang pemimpin dapat membangun hubungan yang baik dengan tim atau masyarakat, serta bagaimana kita berperan dalam mendukung pemimpin-pemimpin berkualitas. Untuk memulai diskusi kita, saya ingin memperkenalkan para panelis yang akan menyampaikan pandangan mereka terhadap topik yang kita bahas hari ini. Panelis pertama kita ada Nazala Rahma yang merupakan sebagai warga biasa. Selanjutnya panelis kedua ada Juliana Febrianti yang merupakan mahasiswa. Lalu panelis ketiga kita ada Segi Sudiro Putri yang merupakan akademisi. Dan yang terakhir panelis keempat kita yaitu ada Evaliana Fitria Boga yang merupakan anak sekolah. Kami juga didampingi oleh Aira Dewi Anjali selaku notulen yang akan mencatat seluruh jalannya diskusi kita. Langsung saja ke sesi tanya jawab. Bagaimana pandangan Anda mengenai kriteria yang diimpikan? Mari kita mulai dengan pendapat panelis pertama. Sebelumnya ingin berbicara, menurut pandangan saya sebagai warga, pemimpin yang diimpikan itu adalah pemimpin yang tegas yang bisa memberikan rasa aman kepada warganya. Keputusan yang diambil jelas dan cepat diterapkan. Ketegasan dalam memimpin dapat menciptakan kepastian, terutama dalam situasi krisis. Misalnya ketika masyarakat itu sedang butuh tindakan yang jelas dan juga terarah. Dengan adanya pemimpin yang tegas ini mampu melaksanakan itu semua dengan teratur. Negara kita butuh pemimpin yang tegas dan tetapi mau juga mendengarkan masyarakat. Pemimpin yang tegas cenderung menjaga hukum dan aturan sehingga menciptakan rasa keadilan dan keteraturan di masyarakat. Dilanjutkan dengan pernyataan dari panelis kedua. Untuk panelis kedua dipersilakan yang berdiri. Saya setuju dengan panelis nomor 1 karena saya sebagai mahasiswa menginginkan pemimpin yang diinginkan itu mempunyai sifat yang tegas dan visioner, mampu melihat ke depan dan memiliki tujuan yang jelas dan tidak hanya fokus pada masalah yang saat ini, namun memikirkan rakyat-rakyatnya juga. Salah satunya sebagai mahasiswa. Karena mahasiswa berperan penting untuk negara ini, untuk kemajuan negara ini juga, termasuk anak muda. Baik, dilanjutkan dengan pernyataan dari panelis ketiga. Untuk panelis ketiga, sebelumnya saya sebagai peramal akademisi, saya tentu saja memiliki beberapa karakteristik mengenai seorang pemimpin yang saya impikan. Menurut saya, sebagai pihak akademisi, saya memiliki beberapa kriteria pemimpin. Yang pertama itu harus berwawasan luas. Kenapa saya memilih pemimpin itu harus berwawasan luas? Karena ketika pemimpin memiliki wawasan yang luas, mereka akan bisa mengelola ketika ada masalah itu melalui pendekatan, melalui holistik atau cara pandang yang menyeluruh dan mampu menjelaskan masalah dengan kompleks. Dan juga saya ingin memiliki pemimpin yang memiliki etika yang tinggi. Ketika seorang pemimpin memiliki etika yang tinggi, kepemimpinan adalah etika dalam kepemimpinan itu adalah
tinggi dapat mendorong kejujuran. Saya juga ingin memiliki pemimpin yang keterbukaan terhadap kritik. Jadi, pemimpin yang efektif bersikap terbuka terhadap kritik dan masukan yang diberikan oleh anggotanya ataupun masyarakat. Pemimpin yang menerima kritik, mereka berpikir kritik sebagai peluang bukan sebagai ancaman. Dari kritikan tersebut, pemimpin yang baik akan berpikir bahwa kritikan itu adalah peluang dia untuk memperbaiki diri, untuk membenahi diri, menjadi pemimpin yang lebih baik ke depannya. Dan juga empati dan kepedulian sosial. Pemimpin harus peka terhadap tantangan sosial dan memajukan pendidikan sebagai sarana untuk memecahkan masalah-masalah sosial dalam saya sebagai pihak akademisi. Dan juga saya juga setuju dengan pendapat Saudari Najala mengenai pemimpin yang tegas, karena memang ketika seorang pemimpin yang tegas, mereka akan bisa mengambil keputusan dengan tegas dan juga terarah. Selain itu, saya juga ingin memiliki pemimpin yang mempunyai kerendahan hati, karena pemimpin yang bijak tidak akan sombong dan bersedia menerima kesalahannya serta belajar dari ruang lain. Dan yang paling penting, saya juga ingin memiliki pemimpin yang adil. Terima kasih. Demikian telah dikenalkan dari panel setempat untuk maju lompat. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan berbicaranya di sini. Saya sebagai anak sekolahan, menurut saya pemimpin yang efektif yang saya impikan adalah pemimpin yang mengedepankan aspirasi. Kenapa sih harus pemimpin yang mengedepankan aspirasi? Karena pemimpin yang mengedepankan aspirasi adalah pemimpin yang mendengarkan, memahami, dan berusaha memenuhi keinginan, harapan, serta kebutuhan orang-orang di pimpinnya. Nah, tipe pemimpin seperti ini biasanya terbuka terhadap ide-ide baru dan mengarahkan tim atau masyarakat menuju tujuan yang sesuai dengan aspirasi bersama. Nah, apakah penting memiliki pemimpin yang mengedepankan aspirasi? Tentu saja sangat penting, apalagi dalam situasi yang butuh pertumbuhan dan keterlibatan yang tinggi. Di sini ada beberapa poin yang menjelaskan mengapa di sini ada beberapa poin. Ada beberapa poin yang menjelaskan mengapa memiliki pemimpin yang mengedepankan aspirasi itu penting. Yang pertama, itu dapat menyatukan visi bersama. Nah, pemimpin ini melanjutkan. Yang pertama ada menyatukan visi bersama. Nah, pemimpin seperti ini membantu orang-orang untuk terfokus pada tujuan yang lebih besar dan kolektif, dan mengarahkan energi tim untuk mencapai visi bersama, bukan hanya kepentingan individu dan kelompok tertentu. Yang kedua adalah memperkuat keterlibatan. Nah, ketika aspirasi anggota yang didengar, anggota tersebut otomatis merasa dirinya itu terhubung dalam proses keputusan dan proses kerja, sehingga meningkatkan loyalitas dan keterlibatan mereka terhadap organisasi atau komunitas. Yang ketiga ada mendorong perkembangan. Nah, pemimpin yang peduli pada aspirasi seringkali mendorong anggota tim untuk terus berkembang dan mencapai potensi terbaik mereka, yang dapat berdampak positif pada kinerja keseluruhan. Yang keempat ada adaptasi terhadap perubahan. Nah, dengan pemahaman yang baik terhadap keinginan dan harapan orang-orang, pemimpin ini lebih siap mengelola perubahan dan menyesuaikan strategi sesuai dengan kebutuhan dan terus berkembang. Dan yang terakhir ada dapat mengurangi konflik. Nah, dengan aspirasi yang terakomodasi dengan baik cenderung mengurangi ketegangan dan konflik dalam tim atau masyarakat, karena orang merasa pendapat mereka dihargai dan diperhitungkan dalam keputusan. Nah, di sini ada beberapa contoh pemimpin yang berhasil dengan mengedepankan aspirasi. Yang pertama ada Mahatma Gandhi. Nah, Mahatma Gandhi adalah orang yang memimpin gerakan kemerdekaan India melawan penjajahan Inggris. Nah, Mahatma Gandhi ini bergerak berdasarkan gerakan kemerdekaan pada aspirasi rakyat India yang ingin terbebas dari penjajahan Inggris. Nah, dia menggunakan pendekatan non-kekerasan atau disebut ahimsa dan perlawanan tanpa senjata, mendengarkan keinginan rakyat untuk kebebasan dan keadilan. Nah, beliau mampu menghubungkan visi kelompok dengan nilai-nilai, cita-cita, dan aspirasi rakyat India juga. Nah, akhirnya ia berhasil memimpin India meraih kemerdekaan pada tahun 1947. Nah, untuk ini saya dapat dari sumber
Numpasania.com yang ditulis oleh Armila Miranda Rengganis. Dan yang kedua, untuk tokoh kedua ada Jacinda Ardern. Dia adalah seorang Perdana Menteri Selandia Baru pada tahun 2017 sampai 2023 sekaligus pemimpin Partai Buruh. Nah, Ardern mengedepankan aspirasi masyarakat Selandia Baru terkait masalah sosial dan seperti kesejahteraan, pendidikan, dan kesetaraan. Nah, dia sering mendengar kebutuhan kelompok-kelompok yang terpinggirkan dan merespon aspirasi untuk kehidupan yang lebih inklusif. Nah, untuk ini saya dapatkan dari sumber www.research.net publication yang ditulis oleh untuk yang tadi itu ditulis oleh Rembulan Permata, dan ini ditulis oleh Armila Miranda Rengganis. Setelah kita menyimak paparan dari keempat panelis kita, untuk para audiens, apakah ada yang ingin ditanyakan atau memberi tanggapan terkait diskusi kita hari ini? Apakah pertanyaan dari Ibu Zulfa boleh kami jawab? Boleh. Jadi izin berdiri. Sebelumnya saya izin membacakan ulang pertanyaan dari Ibu Zulfa. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana ketika pemimpin yang kita impikan malah kalah dengan orang lain gitu. Yeah. Jadi menurut kami berdua, tadi kami sudah berdiskusi. Jadi ketika pemimpin yang kami impikan itu kalah, mungkin memang kami tuh berbeda dengan banyak orang, banyak rakyatnya. Jadi kan kita nggak bisa tuh kayak kita tuh maunya ini, tapi ya orang lain tuh banyaknya pengen yang ini. Jadi mungkin pemimpin yang menurut kita baik belum tentu menurut banyak orang baik. Jadi apa yang akan dilakukan? Itu kan? Ya. Iya kan? Karena yang saya tahu berbeda orang pasti beda pendapat, pasti beda penilaian. Nah, menurut saya kalian bagus, mungkin aja menurut yang lain tidak bagus. Apa yang akan kalian lakukan jika tidak sesuai dengan kriteria kalian? Bang enggak? Silakan. Ke moderator. Moderator. Izin menjawab. Apa yang akan saya lakukan menurut kami pribadi itu ya, kan setiap pandang orang sudah pasti berbeda-beda. Jadi mau tidak mau kami harus menerima keputusan tersebut dengan lapang dada. Jadi mau sebagaimanapun kita protes, hasilnya akan kita seperti itu. Izin menjawab pertanyaan dari Ibu Zulfa. Jadi ketika pemimpin yang kita impikan itu justru kalah, kita akan sama seperti mereka, tetap menerima hasil juga dan menghargai hasilnya, asalkan pemimpin itu dapat menjalankan tugasnya yang baik sebagai pemimpin dan juga dapat bekerja dengan baik dan bagi masyarakat Indonesia. Oke. Silakan moderator. Ya. Teman-teman yang lain yang di sini mau menambahkan, silakan. Mau izin bertanya Ibu? Boleh. Perkenalkan, saya Kalsafatima Azara dari kelompok 5, izin bertanya. Ketika kalian memilih pemimpin yang kalian impikan, namun di awal kampanye calon pemimpin tersebut tuh mengiming-imingi sesuatu yang akan mereka berikan ketika mereka memilih untuk menjadi menjadi pemimpin. Namun ketika mereka sudah menjadi pemimpin, namun mereka tuh tidak melakukan janji-janji tersebut. Apa yang kalian lakukan? Menurut kalian bagaimana? Terima kasih. Izin berbicara, izin bertanya. Pertanyaan itu, jika pemimpin yang kita pilih itu dia mengiming-imingi sesuatu, tapi saat menjabat dia tidak melakukan melaksanakan apa yang dia janjikan. Nah, menurut pendapat saya pribadi itu kan kalau misalkan seperti kita itu mendengar sebuah janji, itu kan janji kita mendengar, wah
Ini kalau misalkan kita milih ini, kita bakal milih nih, misalkan dia itu bakal membenarkan jalan, itu pasti tergiur dong, dan otomatis kita akan memilih calon tersebut. Nah, tapi bagaimana jika dia tidak mewujudkan apa yang dia impikan tersebut, apa yang dia janjikan? Nah, kita sebagai rakyat, kita otomatis tidak akan bisa melakukan banyak hal karena keputusannya sudah bulat dan memang sudah terjadi. Jadi kalau memang misalkan keputusannya tidak terlalu merugikan, kita masih bisa menerima dengan lapang dada. Tapi jika memang keputusan sangat merugikan bagi rakyatnya, kita bisa melakukan demo untuk penurunan presiden tersebut, seperti pada kasus Soeharto untuk pergantian dari zaman Orde Baru ke zaman reformasi. Sebelumnya saya izin bertanya kepada saudari Najala. Saya memang setuju mengenai argumentasi yang Anda berikan mengenai pemimpin yang tegas, karena argumentasi yang Anda berikan hanyalah karakteristiknya hanyalah pemimpin yang tegas. Tetapi bagaimana ketika pemimpin itu hanya tegas tapi tidak adil? Jawab pertanyaan dari saudara sendiri. Tadi pertanyaan itu bagaimana ketika pemimpin tersebut tidak tegas tetapi tidak adil. Nah, itu penting juga bahwa ketegasan tersebut itu tidak mengabaikan aspirasi atau kebutuhan rakyatnya sendiri. Jadi kalau menurut saya pemimpin yang tegas itu dia tuh mampu mengambil keputusan yang cepat, jelas, dan tegas, tetapi dia juga tidak mengabaikan aspirasi rakyatnya. Dan juga dia tuh selalu mendengarkan rakyatnya juga. Dan itu jika dia tidak adil, maka itu sudah termasuk dalam segi otoriter ya. Jadi seluruh negara itu diberikan oleh pemerintah. Juga Oh, itu ke moderator tanyanya. Izin bertanya, dari yang sudah disampaikan oleh saudari Eva, berarti pemimpin yang mengedepankan aspirasi sama dengan pemimpin yang demokrasi. Berbicara izin menjawab, memang dapat dikatakan sama, tapi untuk pemimpin yang mengedepankan aspirasi dan juga pemimpin yang demokratis itu memiliki perbedaan. Nah, biasanya pemimpin yang demokratis itu mengedepankan partisipasi, konsultasi, dan keputusan bersama. Sementara pemimpin yang mengedepankan aspirasi itu lebih fokus pada mendengar dan mendorong tujuan serta harapan orang-orang di pimpinnya. Jadi terkadang pemimpin yang mengedepankan aspirasi itu tidak mengikuti proses demokratis dalam pengambilan keputusan. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, saya tutup diskusi hari ini. Ibu Yani dan Ibu Zora serta rekan-rekan sekalian, kita telah mendengarkan pandangan yang sangat berharga dari para panelis tentang karakteristik pemimpin yang diinginkan. Pemimpin yang ideal tidak hanya mampu memimpin dengan tugas dan bijaksana, tetapi juga harus bisa beradaptasi dengan perubahan serta membangun komunikasi yang baik dengan orang-orang di sekitar. Saya berharap diskusi ini telah memberikan inspirasi dan wawasan baru tentang pentingnya peran pemimpin yang berintegritas dan visioner. Terima kasih kepada para panelis atas pemaparan yang sangat insightful, serta kepada semua peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam acara ini. Semoga diskusi hari ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi langkah awal untuk menciptakan pemimpin-pemimpin masa depan yang kita inginkan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam